selamat pagi. Saudara yang sudah hadir, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan kesempatan yang indah ini untuk kembali memuji, menyembah Tuhan, dan tetap bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji-Mu ya dan amin, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Walau di tengah badai, kami percaya Engkau tetap beserta kami Tuhan. Haleluya, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami, Kaulah kota benteng kami, Engkau perisai kami. Haleluya, haleluya. Tiada yang dapat menandingi Engkau Tuhan, Kaulah segala-galanya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur buat kebaikan, syukur buat pemeliharaan-Mu, syukur buat perlindungan-Mu, syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami rasakan kasih dan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Puji sembah, puji syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang sempurna seperti Engkau, tiada yang besar seperti Engkau, tiada yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan memelihara kehidupan kita, memberi kekuatan, kesehatan, memberikan kemenangan-kemenangan dalam menghadapi situasi masalah, kesulitan, kesukaran, bahkan sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna untuk umat-Mu Tuhan, yang terus bertumbuh, haleluya, di dalam kebenaran, dalam kekudusan-Mu Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik, teramat sangat baik Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan, satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami, memelihara kehidupan kami, menuntun kehidupan kami masuk dalam kesempurnaan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku
kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Waktu yang masih Kau berikan bagi kami, boleh menikmati hadirat-Mu, boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau, serta merindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sementara kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan, persiapkan kami Tuhan untuk lebih mengerti dan lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau, dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi setiap hamba pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini dalam urapan wibawa kuasa Allah, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami dan memberi kekuatan, pertolongan, perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami untuk memuliakan, membesarkan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami masalah persoalan beri Tuhan jalan keluar, beri jalan kemenangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau mainkan satu pujian. Tak
banyak keterbatasan pada saat beribadah, saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau tetap berikan yang terbaik sama Tuhan. Amin. Kita mau bangkit berdiri lagi, kita naikkan pujian yang kedua. Terang oleh Yang Firman.
yang kami boleh merasakan firman-Mu mulai digenapi Tuhan. Janji kedatangan-Mu Tuhan, haleluya, Engkau tidak menunda-nunda, bahkan Engkau mempercepat. Haleluya, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah berdusta. Allah yang setia, perkataan Allah, firman Allah, bukan perkataan yang hampa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Siapkan umat-Mu sebentar Tuhan, untuk mendengar kembali akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, kuasai hati jiwa roh kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menerima, percayakan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama bersiap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami perlu pengurapan kuasa Allah, haleluya, nyata dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Ustaz. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih mendapatkan kesempatan, ya, haleluya, bukan berarti ini bisa berlaku untuk seterusnya. Kita harus perhatikan ini. Kalau kita mendengar berita-berita di mana-mana, ya, wabah ini semakin melonjak, ya, di mana-mana, dan bukan hanya di satu negara, ya, di hampir di seluruh negara. Ini satu bukti yang akurat bahwa, ya, Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Haleluya. Berbahagialah orang yang percaya akan firman Allah. Ya, yang belum percaya, haleluya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah tentang akhir zaman ini, ya saudaraku, ya. Haleluya. Seperti yang sudah ditayangkan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firman Allah, tidak akan berlalu. Ya. Haleluya. Perkataan Tuhan itu tidak akan berlalu. Artinya perkataan Tuhan itu pasti digenapi. Ya. Mungkin kita belum pernah melihat, ya, bagaimana langit dan bumi ini berlalu. Dikatakan langit itu akan digulung seperti kitab, ya. Zaman dulu bukan seperti kitab seperti ini, ya, tapi digulung, ya. Satu lembaran seperti layar ini kemudian digulung. Nah, langit dan bumi ini akan digulung, dihancurkan. Kita tidak bisa membayangkan. Apa mungkin? Mungkin saja, saudara. Kalau saudara melihat di TV, ya, orang berselancar dengan ombak yang begitu besar, bisa seperti digulung begitu, ya. Itu kita bisa membayangkan, oh, kalau begitu langit ini, ya, bumi ini bisa digulung seperti itu. Bagi Tuhan tidak ada barang yang sulit. Ya, haleluya. Jadi mari kita berpikir secara logis, ya. Kita percaya bahwa hal ini juga akan terjadi. Kalau tsunami di Aceh, ya, mana mungkin kapal yang di laut bisa pindah ke darat. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, saudaraku. Mengangkat sebuah kapal, memindahkan ke darat tanpa apa-apa. Nah, itu yang akan terjadi, saudaraku. Yang memang mengerikan. Kalau kita bayangkan, itu mengerikan. Jadi langit, sesuai firman Allah tadi, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan itu tidak akan berlalu. Artinya perkataan Tuhan itu jadi semuanya. Ya, haleluya. Yesaya 34 ayat yang 4 dikatakan, langit itu akan digulung seperti gulungan kitab. Ya. Wahyu 6 ayat 14 dikatakan, langit itu akan menyusut seperti gulungan kitab, menyusut, ya, akan digulung, akan menyusut. Kemudian 2 Petrus 3 ayat yang 10, di situ dikatakan bahwa langit ini akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, ya, akan lenyap. Kita memang tidak bisa membayangkan sampai saat ini, tapi kita percaya bahwa
itu akan terjadi. Kemudian bumi, saudaraku ya, bumi itu akan ditanduskan. Mungkin di daerah-daerah lain sudah mulai mengalami kelaparan ya. Beruntung kita yang di Indonesia, di tempat-tempat yang lain ya, juga belum tidak mengalami seperti ini. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, cepat atau lambat itu akan menuju kepada bumi ini akan ditanduskan, akan mengalami kesulitan, ya, kesukaran, haleluya. Bahkan banyak pencuri, perampok itu akan menjarah, ya, akan menjarah. Itu mengerikan sekali, saudaraku. Tapi kita tidak perlu takut. Itu bagian 3,5 tahun yang kedua bagi orang-orang yang tertinggal. Tapi bagi kita yang siap sedia di 3,5 tahun pertama, kita tidak akan mengalami itu. Kita akan segera diangkat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi kita harus siap, saudaraku ya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan yang dahsyat-dahsyat, yang luar biasa. Memang sekarang belum terjadi. Sepertinya masih sedikit begitu ya. Tapi itu sudah merupakan apa? Tanda kedatangan Tuhan. Ya. Walaupun belum seluruhnya. Kita sekarang ini seperti ini saja rasanya nggak enak semua, saudaraku ya. Mau ngomong-ngomong tidak boleh dekat-dekat, ya toh. Mau napas bebas tidak boleh, harus pakai masker. Ini saya pakai ini bukannya ngongsrong, saudaraku. Ya toh. Apalagi dikasih apa ini muka ini, aduh, ininya turun, waduh, susah. Hidup serba pekerjaan dibatasi, ini dibatasi. Orang mati, istilahnya mati, berangkat dewe. Ya, orang nikah dewe. Sekolah diberhentikan. Apa nggak dahsyat? Kurang dahsyat. Banyak orang bilang, oh Tuhan masih lama. Hati-hati, saudara. Ya, ngomong keliru tanggung jawab sama Tuhan. Oh masih lama. Kalau saudara 5 menit, 1 menit lagi dipanggil, apa masih lama itu? Ya, kita harus mengatakan, ya Tuhan aku siap. Amin. Lalu nyanyi gampang, aku siap Tuhanku. Pokoknya temenan, ya toh. Betul-betul harus siap ini, saudaraku. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, bumi akan ditanduskan. Yesaya 24 ayat 1 dan 3. Bumi juga akan dihancurkan. Ya. Kemudian bumi ini akan disapu bersih. Ya. Loh, ini ngomong kosong apa iya? Sepertinya kan tidak masuk akal. Kalau saudara mungkin melihat pemandangan, kemudian waktu di pesawat, ya, kita melihat, begitu indahnya dunia ini. Masa itu mau dibersihkan semua, masa itu mau digulung, dihabiskan semua, ya. Rasanya kan sayang-sayang. Yang bangun hotel, bangun rumah, bangun apa belum selesai, diambrukkan semua, ya. Ya. Kalau itu maunya Tuhan, mau apa lagi kita? Kita ini cuma tanah liat. Mau berontak, mau melawan, jangan dulu, tidak bisa. Ini sudah waktunya. Kalau sudah waktunya ya tidak bisa apa-apa, saudaraku ya. Haleluya. Jadi langit, bumi, dunia ini akan berlalu. Wahyu 21 ayat 1 dan 4c. Kemudian bagaimana dengan manusia ini, saudaraku ya? Di dalam Alkitab Yesaya 66 ayat yang ke-16 dikatakan manusia banyak yang binasa. Yesaya 66 ayat 16. Saudara tidak perlu dicatat, nanti ya bisa diulangi lewat streaming ya. Kita perlu dengarkan dulu di sini. Ya, haleluya. Banyak yang binasa, yang hidup tinggal sedikit. Penduduk dunia ini kira-kira 7 miliar. 7 miliar itu nolnya berapa? 9 apa 12? Ya. Itu dikatakan akan dibinasakan 2/3 dari umat orang percaya. Itu ditulis di dalam Sefanya 1 ayat 5, 6, 8 dan 9. Itu untuk orang Kristen, ya. Namanya orang Kristen itu ada orang Kristen halaman, ada orang Kristen Ruang Kudus, ya. Itu akan binasa 2/3. Kemudian yang 1/3 itu masih diuji lagi, dimurnikan, disucikan, dikuduskan.
Ya, jadi sepertiga ini belum tentu lulus semua. Masih ada ujian lagi. Haleluya. Sefanya pasal 13 ayat 8 dan 9. Juga dalam Wahyu 11 ayat 1. Ya. Orang kudus itu dipisahkan, orang dunia, orang halaman akan ditinggal. Ya. Masuk dalam aniaya antikris. Ya. Nah, jadi saudaraku, orang halaman 2/3 binasa, ya, dan sepertiganya diuji. Ya. Orang halaman ini orang yang bagaimana? Ya. Orang yang ya main-main, saudaraku, yang main-main. Jadi kita ini tidak boleh main-main. Ya. Haleluya. Kita yang cuma sedikit ini, mari kita mau penuhi target daripada Tuhan. Tuhan itu ingin ada orang sempurna 144.000. Itu jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, dan kita bisa ambil bagian di situ. Mumpung masih ada kesempatan, walaupun tidak banyak. Ya, haleluya. Kemudian, bagaimana dengan umat penduduk bumi ini? Umat penduduk bumi ini dikatakan Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8, 1/4 dibinasakan. Ya, hitung saja 8 miliar ya. Kalau orang penduduk bumi ini yang di luar Tuhan itu sekitar 6 miliar ya. Diambil 1/4 sudah berapa itu ya. Itu dibinasakan. Kemudian di pasal yang lain Wahyu 9 ayat 15 dan 18, kemudian 1/3 diambil lagi, dibunuh. Dan seterusnya masih banyak yang lain, ya. Jadi betapa banyak ya manusia yang akan binasa ya. Nah, saudaraku, mengapa Tuhan itu kok sepertinya tega-teganya ya menghancurkan langit dan bumi ini? Ya. Haleluya. Kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya kami sekeluarga ya diangkat ya toh, kemudian bagaimana dengan ya jemaat, bagaimana dengan keluarga yang lain ya, mungkin anak-anak yang masih kecil ya, itu kita tidak bisa mikir, saudaraku ya, tinggal berserah saja sama Tuhan. Sebab itu walaupun masih anak-anak masih kecil, kita ajar firman Allah, kita beri pengertian firman Allah, itu tanggung jawab kita ya, supaya semuanya ikut masuk dalam pengangkatan. Itu minimal, jangan sampai tertinggal ya. Kalau boleh ya, kalau orang kepingin ya, kalau boleh masuk kesempurnaan ya, tapi masih kalau itu kejauhan ya, siap masuk dalam pengangkatan ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita juga harus kita ajari, saudaraku ya. Haleluya, kita ajari tentang kebenaran firman Allah ini, Bapak. Puji nama Tuhan ya. Jadi rencana Allah, alasan bumi ini dihancurkan yaitu untuk menggenapi firman Allah. Untuk menggenapi firman Allah. Di dalam Kisah 1 ayat 11 dan Wahyu 22 ayat 12 dan 20, di situ Tuhan pernah bilang waktu dia naik ke sorga, dia bilang, malaikat diutus, malaikat itu bilang apa? Apa yang kamu lihat itu nanti Tuhan akan turun dengan cara seperti itu. Ya, haleluya. Nah, janji ini digenapi ya. Mulai dijalankan ini. Haleluya. Kemudian juga Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 20, Tuhan mengatakan, aku datang segera. Ya. Saudara, untuk memikirkan kata-kata datang segera ini banyak orang sulit ya. Kalau misalnya, saudaraku ya, ada orang datang ke rumah kita, aku mau datang ke rumahmu ya. Oh iya, kita kan tanya, kamu sekarang di mana? Oh, masih di sini. Oke, kita pikirkan, oh masih lama. Tapi kadang-kadang orang ngebel rumah kita, aku datang ke rumahmu loh. Loh, kamu di mana? Sudah di muka pintu. Ngerti enggak, saudara? Arti kata sudah datang itu bisa jauh, bisa dekat. Ya, seringkali saudaraku ada orang telepon rumah. Pak ini di rumah ya? Oh ya, di rumah. Iya, aku sudah di depan. Loh, kaget saudara gitu. Pikirnya telepon masih lama toh. Manusia berpikir seperti itu. Tuhan datang, oh masih lama.
Nah, kalau di perempatan sana memang apa kelihatan? Tidak kelihatan, tapi sudah di perempatan sana, tinggal belok datang. Nah, kalau kita kedatangan misalnya Pak, kedatangan presiden, gitu, aku mau datang ke rumahmu, ya. Apa yang kita lakukan? Bingung nggak? Waduh, rumahku kotor kabesmu seperti ini, semua tidak siap gini, bagaimana? Oh, kacau balau, Saudara. Tapi kalau kita siap, oke, ya, aku siap. Wah, puji Tuhan, menyambut dengan hati yang sukacita, dengan gembira, karena sudah siap sedia. Ya, jadi saudaraku yang datang, yang dikasihi Tuhan, rencana Allah itu pasti digenapi, ya, pasti digenapi. Yang pertama, Efesus 1 ayat 9 dan 10 dikatakan, Tuhan akan mempersatukan satu tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala, jemaat sebagai tubuhnya, ya. Itu akan jadi satu. Sekarang kita tahu, kita merasakan, oh Tuhan itu di sorga, manusia di bumi. Nanti akan dipersatukan, ya, akan dipersatukan untuk tinggal bersama-sama, ya. Haleluya, kita akan diangkat di awan-awan di angkasa bertemu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, alasan bumi ini dihancurkan, Tuhan akan membawa umat pilihannya masuk perhentian penuh, ya. Masuk perhentian penuh. Ibrani 4 ayat 1 sampai 13, ya. Tuhan akan membawa kita itu masuk perhentian penuh, ya. Kalau kita belajar Alkitab hari tahun 2000 lebih ini sudah mulai masuk hari ke-7, mulai masuk hari perhentian, ya. 2000 tahun pertama sudah lewat, 2000 tahun kedua sudah lewat, 2000 tahun ketiga bahkan sudah lewat. Kalau diperkirakan 6.000, sekarang ini sudah 2000 yang ketiga, 6.000, ya. Bahkan sudah lebih, sekarang tahun berapa? 2020. Ya, istilahnya sudah lebih 20 kok Tuhan belum datang. Nah, ini sebentar lagi. Hitungan manusia bisa meleset. Ya. Tapi dengan tanda-tanda yang belum pernah terjadi, sesuai firman Allah Matius 24 dikatakan, apa yang belum pernah terjadi itu akan terjadi dan sekarang terbukti. Siapa di sini pernah mengalami kejadian seperti ini? Ya, mungkin Ibu Seni, yang umur berapa Ibu Seni? Pernah mengalami seperti ini? Nah, mungkin sudah kenal orang yang umurnya 100. Kalau ketemu tanyain, Mak, Mbah, pernah mengalami seperti sekarang ini enggak? Menyangkal diri, ya, menderita, tapi kok enggak ada apanya selesainya, begitu saudaraku, ya. Ya. Tapi dengan adanya langit bumi ini dihancurkan, diganti dengan langit bumi yang baru, maka satu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang yang senantiasa menantikan kedatangan Tuhan. Oh, pasti bersuka cita. Oh, puji Tuhan, aku soro-soro ikut Tuhan, hidup suci, hidup kudus, itu tidak sia-sia. Sebentar lagi aku masuk dalam kemuliaan. Itu Tuhan nyatakan keadilannya. Jadi tidak soro terus ikut Tuhan, ya. Tidak merasakan perbedaan apa-apa. Tapi sebentar lagi kita merasakan keadilan Tuhan dinyatakan, ya. Daniel 9 ayat 24b ini dikatakan kemudian untuk menggenapi penglihatan dan nabi, ya. Untuk menggenapi penglihatan dan nabi. Jadi apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi itu sekarang mulai digenapi, ya. Jadi perkataan Tuhan itu tidak omong kosong, ya. Kemudian satu ayat lagi, ayat yang bagian yang ketiga, itu kedatangan Tuhan itu untuk mengurapi yang Maha Kudus. Sudah waktunya Tuhan ini dimuliakan betul-betul. Dia akan muncul sebagai Tuhan, sebagai Raja, sehingga segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Jadi langit bumi dihancurkan ini, Tuhan akan muncul. Ini loh aku Yesus, ya. Bagi yang tidak percaya, bagi yang menganiaya umatnya, akan semua melihat dan kaget-kaget dan mungkin ya nggak tahu bagaimana jadinya. Sebab Tuhan akan menyatakan dirinya, Dialah Allah yang Maha Kudus. Nah, saudaraku, berbahagialah bagi kita yang saat ini menderita karena Kristus, ya.
yang sengsara, pikul salib, menyangkal diri, mematikan kedagingan, keduniawian, ya, meninggalkan segala macam dosa yang sepertinya bagi daging ini rasanya nggak enak, ya toh. Tapi sebentar lagi kita akan mengalami satu kebahagiaan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan alasan terakhir yang kita pelajari pada pagi hari ini, mengapa bumi ini dihancurkan? Tuhan akan mewujudkan penamatan gerejanya, ya, di dunia ini. Gereja tamat, ya. Sepertinya sekarang ini, ya, mulai Maret itu sampai sekarang ini, sebetulnya dalam tanda kutip gereja itu sudah tamat. Tidak ada orang ibadah. Itu Alkitab sudah mencatat, ya. Jadi kalau saudara mau belajar tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan, coba mulai baca kitab Yesaya, Yeskiel, ya, Yeremia, Yoel. Itu nubuat tentang kedatangan Tuhan ini komplit di situ. Kalau sudah pelajari itu, oh ya betul, ini betul, ya. Semua sudah di stop. Saudara pernah membayangkan gereja ditutup? Itu firman Allah dalam Matius 24 dikatakan apa? Tidak ada satu bangunan pun batu di atas batu yang tertumpuk, ya. Bait Allah diruntuhkan. Itu arti bait Allah diruntuhkan apa? Kita tidak bisa ibadah. Bukan gedung gerejanya ambruk, bukan. Itu arti rohani. Gereja diruntuhkan. Tidak ada orang ibadah. Pujian-pujian pengagungan bagi Tuhan lenyap. Itu ada di Alkitab, ya. Betul-betul sudah digenapi, saudara. Kita tidak boleh ini, semua di stop, ya. Apa enggak itu enggak luar biasa? Oh, luar biasa, saudara. Ya. Kalau saya beberapa waktu yang lalu sebelum tempat ini dibuka lagi, setiap saya kesini, saya itu sepertinya heran-heran, kok bisa ya gereja enggak bisa berhenti, enggak ada, ya. Saudara renungkan enggak? Apa? Oh, biasa? Enggak, toh. Luar biasa itu. Dan kalau kita diberi kesempatan hanya beberapa orang, itu sudah masuk di lembah penentuan, ya. Kalau boleh saya katakan, orang yang tetap sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh mulai dipisahkan, ya. Bagaimana dengan streaming di rumah? Bagaimana dengan membaca Alkitab di rumah? Bagaimana dengan berdoa kita? Apakah tetap semangat? Apakah nanti aja, biasanya ibadah jam 7, nanti tidur jam 9 baru buka streaming. Itu saja sudah satu tanda orang ini bagaimana? Sungguh-sungguh, ya. Itu dari situ aja, satu itu aja sudah bisa dilihat. Bagaimana pembacaan Alkitab kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Yes, gereja dibuka lagi. Enak di rumah lah pakai streaming, enak sakarepe dhewe. Bangun jam 10 kayak baru bisa buka, jam 12 atau besok lusa baru buka. Itu satu pertanda sudah di lembah penentuan. Orang itu tidak tahu, tidak sadar. Yoel 3 ayat 14. Itu sudah tahu, Tuhan sudah atur. Oh, orang ini bakalnya begini. Itu sudah mulai, ya, sudah mulai, ya. Orang hidup kudus itu bisa melihat, oh, orang ini bakalnya begini. Ya, apalagi ya kalau di jemaat kecil, ya, gereja kecil, orangnya kan bisa dihitung tangan, gitu. Kan bisa menilai siapa yang gini, kan tahu semua, saudara. Di situ kita bisa melihat, oh, bakalnya ini terus seperti ini, nggak bisa. Sudah mau belok itu sudah nggak bisa, saudara. Ya tetap seperti itu. Ya itu mengerikan, ya, di lembah penentuan. Jadi saat pandemi ini, saat-saat seperti ini, itu Tuhan sudah mulai memisahkan yang mana yang domba, yang mana yang kambing, ya, yang mana lima gadis bodoh, yang mana 5 gadis bijaksana, ya. Itu sudah mulai dipisahkan, ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari, Tuhan sedang menamatkan gerejanya di dunia ini. Haleluya. Jadi gereja di dunia ini selesai, ya. Yang ada sebetulnya apa sekarang ini? Ibadah di mana? Ibadah di rumah masing-masing, tuh. Ditulis di HP, tinggal di rumah saja, ya. Ibadah di rumah saja.
Kerja dari rumah saja. Sekolah dari mana? Rumah saja. Loh, kenapa kok seperti itu? Ya, ibadah kita ini yang dihitung bukan ke gereja, bukan aktivitas kita, pelayanan ini itu, saudaraku. Ibadah pribadi itu yang dihitung. Ya. Nah, saat stay at home, kita itu harus stay at him, stay in him, diam di bawah kaki Tuhan, menyembah sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu hitungannya di situ nanti. Ya. Absennya segala macam, bukan absennya di gereja, tapi absennya tiap hari di rumah kita itu bagaimana? Ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Sebab itu, ya, surga bumi baru itu dipersiapkan bagi kita semua. Haleluya. Kemudian bagian yang kedua, apa alasan bumi ini ditanduskan, dihancurkan sesuai dengan Yesaya 24 yang pertama, ya, Yesaya 24 ayat yang pertama, yaitu untuk melenyapkan kefasikan. Daniel 9 ayat 24a. Kefasikan itu, fasik itu artinya orang yang berbuat dosa terus, ya. Baik orang kafir ataupun orang Kristen yang jatuh bangun dalam dosa, itu termasuk orang fasik. Ya. Itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ya. Akan dilenyapkan. Cepat atau lambat akan dilenyapkan. Kalau sekarang kita melihat corona ini mati satu. Ya. Saya bilang sama istri saya, ya itu masih memang sudah banyak, tapi itu belum apa-apa. Itu terus akan meningkat. Ya. Sebab firman Allah ini tidak bisa dibatalkan. Seperti kanker itu, ya, kalau dokter tidak bisa menangani, menjalar terus. Ya. Pandemi ini juga menjalar terus. Mungkin selesai, vaksin ketemu, bisa. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana dunia ini mau ditanduskan, dihancurkan, nanti akan ganti yang lain. Ini baru ketemu, baru disuntikkan, baru diobati, keluar yang lain. Keluar yang lain, baru ketemu obatnya, keluar yang lain. Kita ingat tulah Mesir. Ya, apa mereka sanggup? Yang pertama sanggup. Tongkat jadi ular. Ya. Ahli nujum bisa juga bikin tongkat jadi ular. Tapi tongkat-tongkat mereka itu dimakan dengan tongkatnya Musa, ular-ular itu. Kemudian yang kedua, tulah air jadi darah. Ahli nujum, orang berilmu sana bisa bikin, sama-sama bisa. Sepertinya apa? Enteng. Tuhan itu enteng. Tapi selanjutnya tulah nyamuk, tulah seterusnya, mereka angkat tangan, kalah, menyerah total. Waktu dibikin tulah nyamuk, ahli nujum tidak bisa bikin itu. Nah, itu terjadi seperti sekarang ini. Sepertinya kita bisa. Sepertinya berhasil, tapi coba nanti saudara, ya, ingat-ingat, cocokkan dengan firman Allah. Apa yang terjadi? Pasti benar firman Allah. Pertama bisa, kedua bisa, kemudian seterusnya nggak bisa, saudara. Dan itu akan terjadi. Ya. Jadi Tuhan akan melenyapkan kefasikan, haleluya. Kemudian apa? Tuhan akan mengakhiri dosa. Ya. Dosa sekarang ini semakin meningkat. Ya. Dalam keadaan seperti ini, kalau mungkin kita mendengar berita-berita, ya masih aja ada orang yang jahat, ada yang merampok, ada yang memperbunuh, yang memperkosa, yang macam-macam. Sepertinya dosa itu nggak direken, nggak bisa berhenti. Tapi nanti Tuhan yang bisa memberhentikan dosa. Amin. Hanya Tuhan. Kalau orang jahat berbuat dosa terus, ya, dibilangi tidak bisa, diberitahu tidak bisa, dan macam-macam tidak bisa. Kalau Tuhan yang nyambuk, ya, Tuhan yang mukul baru berhenti. Jadi Tuhan menanduskan bumi ini untuk mengakhiri dosa. Yang pertama tadi untuk melenyapkan kefasikan. Haleluya. Sebab waktunya sudah habis, ya. Haleluya. Orang yang tidak mau bertobat tinggal tunggu hukuman itu datang. Kemudian bagian yang ketiga, alasan bumi ini ditanduskan yaitu untuk menghapuskan kesalahan atau kejahatan, ya. Untuk menghapuskan kesalahan atau kejahatan. Apa yang dimaksud? Ya. Sudah tahu kejahatan itu apa? Sumbernya cinta akan uang. Itu akar, ya.
seperti kanker tumor misalnya, ada timbul bengkak atau apa ya, itu masalahnya di mananya? Di akarnya ya. Jadi kejahatan dunia ini, saudaraku, cinta akan uang itu akan nanti dihapuskan. Orang yang kejar uang, cinta uang, menomorsatukan uang, mengandalkan uang, nanti akan dihapuskan. Bagaimana caranya Tuhan menghapuskan? Ya, Tuhan bilang apa? Satu saat nanti uang itu tidak berlaku. Kita belum pernah mikir, mosok duit gak payu. Sebentar lagi, saudara. Uang tidak laku. Kita menulis apa? Emas perakmu jadi karat. Kalau kita pikir pakai logika, emas itu bisa karat enggak? Bisa karat enggak emas? Tapi firman Allah mengatakan, Yakub 5 ayat 3, emas perakmu jadi karat. Artinya apa? Emas perak tidak berlaku. Punya sak tumpuk emas, kalau sudah orang itu sakit mau mati, dijual semua buat ngobati, tetap mah, itu artinya emas perakmu jadi karat. Itu akan berlaku, saudaraku. Ya, ini arti rohani, saudaraku. Bukan emas, memang logam mulia tidak bisa berkarat, tapi artinya segala harta dunia itu semua nanti tidak akan berlaku. Ya. Sebab itu saya pikir-pikir, Tuhan, kalau Engkau pelihara kami keluarga sampai saat ini, ya, kami percaya pemeliharaan Tuhan itu cukup sampai nanti pengangkatan. Nggak usah, uangku cukup buat 10 tahun lagi, tidak. Tuhan atur cukup sampai kita diangkat. Itu sudah luar biasa. Dan Tuhan pelihara. Haleluya. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sebab itu di akhir zaman ini jangan ya kita ribut mengumpulkan terus. Ya, itu nanti untuk siapa? Saya bilang sama Bu Endi, ya, kalau nanti kita misalnya kita itu pengangkatan, terus rumah-rumah kita ini, mobil-mobil itu segala macam itu direbut siapa ya? Ya, direbut tonggo-tonggo. Ya, mungkin seperti itu ya toh. Jadi kalau kita ini istilahnya hidup hanya bersandar sama Tuhan, pas-pasan, pas butuh, pas ada, pas Tuhan datang, pas semuanya habis misalnya, wah itu bahagia sekali, saudara. Tapi yang ketinggalannya banyak, mau diangkat, si Tuhan, siapa yang mau dibahas apa ini? Bisa ikut terangkat? Ya sudah, tunggu Allah hartamu, saudara. Ketinggalan, saudara. Ya. Jadi berbahagialah orang yang beriman pada firman, ya. Roma 1 ayat 17, orang benar itu hidup dengan iman kepada firman. Yohanes 17 ayat 17. Orang itu sangat bahagia, siap nanti kalau aku diangkat, rumahku siapa yang mau ambilen, mobilku siapa yang mau ambilen. Siap, saudaraku? Harus rela itu. Kalau di dalam hati saudara saya masih ada keduniawian, waktu Tuhan datang tidak mungkin terangkat hati kita di dunia. Itu perlu diperhatikan. Haleluya. Jadi saudaraku, segala kejahatan, dosa-dosa itu akan dihapuskan. Ya, kita lihat bagian yang kedua. Kedatangan Tuhan itu pasti dan sedang digenapi. Ya, waktunya cepat sekali dan memang ibadah kita dipersingkat. Ya, jadi saya tidak bisa menjelaskan ya, komplit sampai habis. Ya, yang kedua pasti dan sedang digenapi. Yesaya pasal 46 ayat 9-10, Habakuk 3 ayat yang kelima. Haleluya. Jadi saudaraku, kedatangan Tuhan ini pasti digenapi, dan Tuhan bilang itu didahului dengan sampar. Ya. Itu dalam Habakuk 3 ayat yang kelima. Jadi kalau kita melihat ini ya, virus corona ini kan merupakan sampar, penyakit sampar, menular. Ini menunjukkan bahwa betul-betul firman Allah itu sudah digenapi. Bukan ujuk-ujuk Tuhan datang, tidak. Diawali dengan kesulitan, kesukaran, penderitaan, kematian, sengsara, baru nanti Tuhan datang. Ya, di situ merupakan ujian bagi orang percaya. Bagi orang dunia merupakan kesulitan, ketakutan, kekhawatiran. Ya. Bahkan yang tidak takut terus berbuat dosa, dan mereka akan binasa. Tapi bagi kita yang diperintahkan tinggal di rumah aja, ya toh, stay home,
jaga jarak, pakai masker, ya, cuci tangan. Itu kita pelihara juga. Jangan kita pikir, wah, aku anak Tuhan pasti Tuhan lindungi, itu salah. Itu sudah menyalahi firman. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku, ini semua sudah dinubuatkan dan sedang dijalankan. Firman Allah mengatakan di dalam Yesaya 33 ayat yang ke-10 dan Habakuk 3 ayat yang ke-6 dikatakan dia posisinya Tuhan itu sudah tidak duduk lagi seperti dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-10, ya. Yesus sekarang tidak duduk. Ayat itu mengatakan, Ibrani pasal 10 dikatakan setelah Tuhan mengalami kematian, kebangkitan, naik ke surga, dia duduk untuk menantikan musuh-musuhnya akan dihancurkan. Tapi dalam Habakuk dikatakan dia mulai berdiri. Artinya apa? Dia siap menyelesaikan tugasnya, tugas akhirnya. Ya. Haleluya. Untuk menghakimi penduduk dunia ini, Bapak. Untuk menghakimi juga anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan ingat itu didahului oleh sampar, ya. Haleluya. Didahului oleh sampar. Kemudian yang ketiga tadi sudah dicatatkan di slide. Bagaimana keadaan kita? Ya, kita harus berbalik, bertobat, kemudian bertumbuh dan berbuah. Ya. Ini yang harus kita siapkan. Ini yang harus kita kerjakan senantiasa. Ya. Berbalik, betul-betul, ya, betul-betul mengikuti Yesus dan melakukannya 100%, ya. Tidak lagi yang ini ndak, yang itu pilih-pilih ndak. Semua dijalani. Yang kecil, yang besar, yang susah, seperti kelihatan susah atau berat, semua dijalani bersama Tuhan. Ya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Berbalik, kemudian bertobat, kemudian bertumbuh. Terus bertumbuh. Haleluya. Walaupun situasinya, ya, tidak memungkinkan, kita terus bertumbuh dan terus berbuah. Haleluya. Dan kita persiapkan selanjutnya, kita persiapkan menyongsong Dia, ya. Menyongsong Dia. Artinya menyongsong itu apa? Menyongsong itu jemput, ya. Zaman sekarang ini orang kalau kerja itu istilahnya jemput bola, ya. Jualan seperti sekarang ini, ya, online, itu nggak buka toko terus orangnya duduk aja di toko, begitu tidak. Sekarang ini keluar semua, ya. Orang pesen apa, kita siap kirim, macam-macam segala macam, ya. Kita menyongsong, ya. Kita mendatangi Dia, kita mendekat kepada Dia. Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah, Dia akan mendekat kepada kita. Jadi artinya menyongsong. Tuhan sudah kedengaran suara Tuhan datang, kita semakin meningkat. Sebab pertemuan kita besok di mana? Di udara, ya. Jadi Tuhan turun dari sorga di angkasa, kita yang tumbuh menyongsong, kita naik di angkasa, kita bertemu dengan Dia. Haleluya. Jadi kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam, ya. Nah, sebagai kesimpulannya, Saudaraku, sebagai kesimpulannya, kita pegang firman Allah, ya. Kita pegang janjinya, kita percaya dan kita taati. Sudah, tinggal tunggu itu aja, ya. Rasanya kok lama ya Tuhan, ya. Lalu ingat, Tuhan sudah pesan 1 hari di hadapan Tuhan seperti 1000 tahun. Artinya kita ngomong lama, tahu-tahu datang, ya. Nggak menyangka, seperti orang mati loh. Tadi baru ketemu loh, besok kita dengar mati. Itu kedatangan Tuhan seperti itu. Biarlah kita semua, ya, siap sedia, dan saya yakin dan percaya Tuhan tetap beserta kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, firman Allah berhenti sampai di sini. Kami mohon Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih lagi untuk sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami semua boleh bersiap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab kami percaya langit bumi yang lama, yang pertama itu akan lenyap, diganti dengan langit bumi yang baru yang berisi kebenaran, dan kami akan tinggal di sana bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa.
Memberkati sidang jemaat yang hadir dengan urapan wibawa kuasa Allah, tetap taat, tetap setia, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi, haleluya, meningkat dalam kekudusan sampai masuk dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang sakit, Tuhan Kau jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang masih bimbang ragu, yang kurang percaya, beri iman Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan sudah ada di depan pintu. Kami harus berdiri di balik pintu untuk siap membukakan pintu sehingga kami boleh bertemu dengan Tuhan dan masuk dalam kerajaan surga untuk tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Kita kembali minggu depan seperti biasa tanpa perjamuan suci ya. Nanti perjamuan suci bisa dilakukan di rumah masing-masing setelah pakai streaming ya. Haleluya. Jadi ibadah perjamuan sucinya bisa di rumah ya. Mungkin nanti muncul dalam minggu sore begitu ya. Haleluya. Sebab kita saat ini belum bisa melepas masker ya. Haleluya. Mari, pengumuman tidak ada, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan terima kasih Bapa. Kita angkat tangan kita buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapa di surga, hamba-Mu memohonkan berkat haleluya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang di angkasa untuk menyongsong, haleluya, untuk menjemput kami, dan kami siap menyongsong kedatangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.